Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 oleh Kurniasi SPD. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, atau merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintah oleh orang lain. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan adalah sarana bagi anak-anak untuk mendapatkan pengajaran yang bermanfaat bagi dirinya sendiri serta untuk memenuhi kebutuhannya dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Pendidikan yang bermakna harus mencakup segala aspek perkembangan yang tertera pada profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia mencakup akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Mandiri mencakup pemahaman diri dari situasi serta regulasi diri. Bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, serta merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal, memiliki keluasan berpikir, dan mencari alternatif permasalahan. Bergotong royong meliputi kolaborasi dan kepedulian. Berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, mengkomunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, dan berkeadilan sosial. Konteks lokal sosial budaya yang ada di sekitar. Boyongan rumah. Tradisi boyongan rumah ini atau pindah rumah yang dilaksanakan ketika warga akan menempati rumah baru. Tradisi boyongan rumah menjadi sangat langka, namun saat ini masih tetap dilakukan oleh warga Duku Suren, Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Tradisi ini dilakukan setelah rumah selesai dibangun. Tradisi ini dimaksud untuk mengantarkan doa selamat kepada penghuni rumah baru yang dimulai dengan proses pindah serentak bersama keluarga atau boyongan. Tradisi boyongan dimaksudkan oleh kultur Jawa atau lama untuk memberi suasana tentram pada pemakaian rumah baru tersebut sebagai tempat tinggal dan berlindung bagi penghuninya. Pada saat boyongan, banyak sekali tetangga yang membantu membawakan perabotan untuk dipindahkan ke rumah baru. Setelah sampai di rumah baru, seorang ustadz berdoa bersama, lalu semua tetangga makan bersama di rumah baru tersebut. Semua makanan sudah disiapkan oleh orang yang punya rumah tersebut. Nilai-nilai yang dapat diambil dari boyongan rumah tersebut. Di dalam tradisi boyongan rumah ini banyak sekali pendidikan yang dapat diambil untuk pengajaran karakter kepada anak-anak, yaitu rasa syukur kita kepada Allah, saling membantu, gotong royong, kerja keras, pantang menyerah, berbagi, kreatif, tanggung jawab, mandiri. Ini termasuk pada profil belajar
Pancasila. Mari kita kenalkan tradisi boyongan rukun ini kepada anak-anak sebagai warisan budaya. Anak-anak bisa dikenalkan dengan cara melihat langsung acara boyongan rumah ini atau dikenalkan melalui penayangan gambar atau video di laptop atau LCD. Refleksi. Melalui tradisi boyongan rumah ini terdapat pesan yang dapat kita sampaikan. Pendidik dapat mengimplementasikannya ke dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak, bermakna, dan menyenangkan bagi anak didik. Pembelajaran di kelas dan sekolah yang mencakup profil belajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia melalui kegiatan sholat berjamaah, berkebinekaan global, menghargai hasil karya orang lain, kreatif, melalui kegiatan membuat bendera dari kertas, berpikir kritis melalui kegiatan bermain puzzle, bergotong royong melalui kegiatan bermain secara berkelompok, membuat bangunan dari balok, dan mandiri melalui kegiatan memakai baju dan mengancing baju sendiri. Itulah kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di kelas ataupun di sekolah yang mencerminkan profil belajar Pancasila.